Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Akhirnya, setelah trip Sangkuriang, waktunya aku lanjutin trip di Medan. Video sebelumnya, aku naik kereta api Datuk Blambangan, ditarik lokomotif BB203 dari stasiun Tebing Tinggi ke Lalang, kemudian kembali lagi dari Lalang ke Tebing Tinggi. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu supaya dapat alur ceritanya. Kalau udah, kita lanjut videonya. Video kali ini aku akan naik kereta api Siantar Express dari Tebing Tinggi ke Siantar, kemudian naik Siantar Express lagi dari Siantar ke Medan. Kereta api Siantar Express merupakan satu-satunya kereta api menuju Siantar. Uniknya, kereta api ini hanya membawa 3 kereta ekonomi dan 1 kereta pembangkit aja. Pendek banget bukan? Sekelas kereta api lokal dan ditarik lokomotif CC201. Meskipun nomor serinya adalah BB, tapi untuk bentuknya ini seperti lokomotif CC201. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Tebing Tinggi, siang hari jam 1 siang. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Siantar Express. Kereta api Siantar Express memiliki rute dari stasiun Medan ke stasiun Siantar yang merupakan kereta api lokal. Nah, pada video kali ini aku mengawali perjalanan dari stasiun Tebing Tinggi ke stasiun Siantar, kemudian lanjut naik kereta api Siantar Express full trip dari Siantar ke Medan. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, seperti ini di depan stasiun Tebing Tinggi. Sekarang jam 13.22 untuk keberangkatan kereta api Siantar Express dari Tebing Tinggi jam 13.43. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Seperti ini kondisinya agak terlalu rame karena aku naik Siantar Express ini di stasiun tengah-tengah, bukan dari terminusnya. Oke, sekarang aku sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Tebing Tinggi. Di stasiun Tebing Tinggi sekarang terpantau ada 1 kereta api peti kemas kosongan nih. Sepertinya dari stasiun Kuala Tanjung tujuan Labuan. Ditarik oleh lokomotif CC201 posisi Longhot. Nah, selain itu di sebelah ada rangkaian gerbong JPO. Dan di sebelahnya lagi ada BB303 guys, saking nggak kelihatan. Seperti ini. Nah, di stasiun Tebing Tinggi juga terdapat percabangan. Percabangannya ada di sisi sebelah sana, sebelah selatan. Jalur yang belok ke kanan itu ke arah Siantar. Jalur yang dilewati kereta api Siantar Express. Sedangkan jalur yang belok ke kiri itu ke arah Bandar Tinggi, Kisaran, hingga ke Rantau Prapat atau ke Tanjung Balai. Seperti ini guys. Stasiunnya lumayan besar, terdapat beberapa jalur. 3 jalur aktif untuk pemberhentian kereta penumpang serta silang susul. Oke teman-teman, ini persiapan masuk kereta api Siantar Express. Masuk stasiun Tebing Tinggi jam 13.36. Masuk jalur 1. Ini dia kereta api Siantar Express telah tiba di jalur 1 stasiun Tebing Tinggi.
kereta api Siantar Express ini melayani kelas ekonomi tipe 106 tempat duduk. Untuk susunan rangkaiannya ini pendek banget teman-teman, cuma membawa 3 ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit, total membawa 4 kereta saja. Dan dalam perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 3, bukan di ekonomi 1 paling depan, karena saat aku memesan tiket ini, tiket kereta api Siantar Express hampir habis teman-teman. Jadi Siantar Express ini rame banget penumpangnya, karena menjadi satu-satunya kereta api yang ke arah Siantar, dan apalagi harganya murah. Full trip Medan Siantar harganya 24.000. Selain harganya murah, satu-satunya kereta ke Siantar, rangkaiannya pun cuma membawa 3 ekonomi. Jadi dapat dipastikan ramai teman-teman, full. Oke, cus, kita masuk ke ekonomi 3, paling belakang cuy. Ekonomi 323 cus, Vatikan 07820. Bukan bener rame, karena aku naik dari stasiun tengah-tengah ya, ini udah full guys. Oke, pada pukul 13.43 tepat waktu kereta api Siantar Express berangkat stasiun Tebing Tinggi. Perjalanan dari Tebing Tinggi ke Siantar sebenarnya nggak jauh, cuma 55 menit. Dengan beberapa pemberhentian yaitu di stasiun Bajalinggay, Dolok Merangir, dan tiba di Siantar pada pukul 14.38. Nah, ini dia percabangan Tebing Tinggi. Kita belok kanan ke arah Siantar. Untuk kondisi di dalam kereta rame banget cuy, full tempat duduk terisi semua. Bahkan karena Siantar Express termasuk kereta api lokal, jadi juga ada penumpang berdiri dalam perjalanan ini. Kali ini aku naik di ekonomi 3 bernomor K3 07820, merupakan sarana tua buatan tahun 1978. Ekonomi 3 yang aku naiki menjadi kereta paling belakang. Sebenarnya, dari tempat dudukku bisa melihat pemandangan belakang kereta. Tapi saat itu ada petugas yang berdiri di bordes belakang. Wah, sangat disayangkan ya. Oke, pada pukul 14.05 kereta api Siantar Express telah tiba di stasiun Bajalinggay. Nah, jadi dari stasiun Tebing Tinggi ke stasiun Siantar ini waktu tempuhnya sekitar kurang lebih 1 jam ya. Dan terdapat 3 stasiun, yaitu yang pertama ini Bajalinggay, yang kedua Dolok Merangir, dan terakhir yaitu stasiun Siantar. Seperti ini stasiun Bajalinggay, kereta api Siantar masuk jalur 2 dan berhenti di sini kurang lebih 2 menit aja. Bentar lagi langsung berangkat nih.
Tadi pada pukul 14.38 tepat waktu kereta api Siantar Express telah tiba di tujuan akhir stasiun Siantar. Ternyata Siantar ini letaknya di gunung ya, ketinggiannya 383 meter di atas permukaan laut. Tadi stasiun Dolok Meranggir ketinggiannya 145 meter di atas permukaan laut, sedangkan Siantar ini ketinggiannya 383 meter di atas permukaan laut. Yang artinya dalam satu petak stasiun ini jalurnya menanjak 238 meter, teman-teman. Gokil, lumayan menanjak ya. Dan pantas saja rangkaian kereta api Siantar Express ini nggak terlalu panjang, total cuma membawa 4 kereta, ditarik CC01. Seperti ini stasiun Siantar. Memiliki 3 jalur, kereta api Siantar Express masuk jalur 1. Nah, kereta api Siantar Express ini memiliki waktu 1 jam saja di stasiun Siantar, karena kereta api ini akan lanjut putar balik ke arah stasiun Medan dengan keberangkatan jam 15.35. Nah, sebentar lagi aku akan ikut kereta yang sama untuk kembali ke Medan, teman-teman. Nah, itu dia jalur ujung di stasiun Siantar. Jadi kesananya lagi itu buntu ya, tidak ada lanjutannya. Stasiun Siantar ini merupakan stasiun paling ujung, guys. Dan sebentar lagi lokomotif akan dilangsir, dilepas dari rangkaian menuju wesel paling ujung sana, kemudian akan ditempelkan lagi ke rangkaian Siantar Express untuk menuju arah Medan. Stasiun Siantar terletak di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Stasiun ini menjadi titik akhir perjalanan kereta api dari arah Medan. Jalur kereta api tebing tinggi hingga Siantar resmi dibuka pada tahun 1916 oleh perusahaan kereta api swasta Belanda Deli Spoorwegmaatschapppij. Pembangunan jalur ini bersamaan dengan berkembangnya Kota Pematang Siantar sebagai pusat ekonomi. Kota Pematang Siantar sendiri dikenal sebagai kota transit menuju kawasan Danau Toba. Jarak stasiun Siantar ke Danau Toba ternyata cukup dekat, sekitar 46 km. Nah, sebenarnya dari depan stasiun Siantar terdapat shuttle HiAce Damri ke Danau Toba dengan perjalanan kurang lebih 1 jam. Dengan naik Damri tersebut, kita bisa berwisata ke Danau Toba, Parapat, hingga Pulau Samosir. Karena infonya Damri tersebut ke pelabuhan tempat menyeberangan ke Pulau Samosir. Tapi sayang banget, waktu aku ke Siantar, aku masih belum tahu kalau bisa ke Danau Toba dari sini. Ya mungkin next time kalau kesini lagi, aku bakal cobain ke Danau Toba. Oke, seperti ini di depan stasiun Siantar. Di depan stasiun rame banget sih, ada banyak orang jualan, ada toko kopi, ada pedagang kaki lima juga jual kopi, jajanan-jajanan, lalu di sana ada makanan nasi juga ada tuh. Ada ayam pecak dan warkop. Oke teman-teman, baru saja aku beli kopi gerobakan tadi, namanya Sanggar Espresso, harganya 12.000 seperti ini. Dan sekarang jam 15.15, kurang 20 menit lagi kereta api Siantar Express berangkat. Dan sepertinya untuk penumpang udah diperbolehkan masuk nih teman-teman. Terus langsung aja biar kita menunggu di dalam kereta. Dan oh ya, kita booking bagasi juga teman-teman, karena rak bagasinya ini terbatas ya, tidak sebanding dengan penumpang yang banyak. Tadi dari stasiun tebing tinggi ke Siantar ini aku nggak dapet rak bagasi. Oke, ini aku baru saja cetak tiketnya kereta api Siantar Express nomor KAU 103 yang aku naiki. Keberangkatan dari Siantar jam 15.35 sampai di Medan jam 18.30. Jadi perjalanan kurang lebih 3 jam teman-teman. Dengan harga 22.000 saja, murah banget. Karena kereta ini kereta yang disubsidi ya. Oke, aku sudah boarding dan masuk ke dalam stasiun Siantar. Perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 1 23E. Ekonomi 1 merupakan ekonomi 3 saat berangkatnya tadi. Ekonomi tahun 78. Cus, langsung aja kita masuk. Oh, nomor kursi yang sama guys, nomor 23E. Oke, ini dia lokomotif dinas kereta api Siantar Express. Kali ini adalah CC01 0404R tipe induk Semarit, tipe induk Medan.
Nomor lamanya adalah CC01 141 Dipo Induk Medan. Nah, lokomotif ini dulunya merupakan milik Dipo Semarang Poncol di Jawa, teman-teman. Namun, lokomotif ini sempat dimutasi ke Divre 3 Palembang dan sekarang dimutasi lagi ke Divre 1 Medan. Lokomotif CC01 buatan tahun 2004 yang merupakan hasil modifikasi dari lokomotif BP203. Nah, perjalanan dari Siantar ke Medan untuk posisi lokomotif ini long hot atau ujung panjang, teman-teman. Nah, karena aku naik kereta api Siantar Express ini di ekonomi 1 paling depan, maka pas banget di belakang lokomotif. Apalagi ini lokomotif ujung panjang nih, berdekatan dengan kabin masinis. Nah, ini dia papan namanya, kereta api Siantar Express dengan rute dari stasiun Siantar tujuan akhir Medan. Nah, jadi kereta api yang ke Siantar ini untuk kereta penumpang hanya kereta api Siantar Express. Tapi untuk kereta api barang ini ada beberapa. Kereta api barang yang sampai di stasiun Siantar ada kereta api barang BBM Pertamina dan kereta api peti kemas. Stasiun Siantar ini memiliki 3 jalur, tapi untuk jalur 3-nya itu pendek banget ya klasemennya. Yang bisa digunakan mungkin cuma 2 jalur aja. Jalur 1 untuk naik turun penumpang dan jalur 2 mungkin untuk kereta api barang. Nah, seperti ini interior kereta ekonomi 1 yang aku naiki K307820. Nah, tadi saat berangkat aku tidak mendapatkan rak bagasi karena kursiku nomor 23 itu merupakan kursi ujung, guys. Dan kursi ujung ini nggak dapat rak bagasi karena ini kereta tahun 78 ya. Yang tempat tandon airnya itu gede banget di atas penumpang ujung. Nah, ini alhamdulillah pada perjalanan kali ini aku dapat rak bagasi, teman-teman. Dan oke, ini sinyal keluar udah ngangkat jam 15.30, 5 menit sebelum keberangkatan. Oke, pada pukul 15.35 tepat waktu kereta api Siantar Express berangkat dari stasiun Siantar. Perjalanan kali ini full trip dari Siantar ke Medan ditempuh selama 2 jam 55 menit. Dengan pemberhentian di stasiun Dolok Merangir, Bajalingge, Tebing Tinggi, Rampah. Di sini kita bersilang dengan KA Seripilah Utama. Lalu setelah itu berhenti lagi di stasiun Teluk Mengkudu, Lidah Tanah, Perbaungan, Lubuk Pakam, Aras Kabu, Batangkuis, Bandar Kalipah, dan tujuan akhir stasiun Medan pada pukul 18.30. Oke, teman-teman, seperti ini kecepatan kereta api Siantar Express lepas stasiun Siantar. Jadi untuk kecepatan maksimal di sini adalah 90 km/jam dan sekarang keretanya berjalan sekitar 81 sampai 86. Lumayan ngebut ya. Dan tadi aku lihat di jalur ini juga banyak tikungannya. Oke, pada pukul 15.55 kereta api Siantar Express telah tiba di pemberhentian pertama stasiun Dolok Merangir. Stasiun Dolok Merangir dengan ketinggian 145 meter di atas permukaan laut dan kalau Siantar tadi 383. Yang artinya dari Siantar ke Dolok Merangir ini kita turun sekitar 283 meter, guys. Jalurnya cukup menurun terjal dalam satu petak stasiun. Oke, kereta api Siantar Express berhenti di sini cuma 2 menit dan ini langsung persiapan berangkat. Oke, jam 15.57 diberangkatkan kembali dari stasiun Dolok Merangir. Guys, kalau aku lihat ini klaksonnya tumpuk buahnya ya. Normalnya kan klakson cuma ada 2 ya. Ini corok klaksonnya ada 4 di satu sisi. Gokil. Banyak banget. Mungkin yang besar ini klakson bawaan Jawa, yang kecil ini klakson tambahan dari Divre 1 Medan yang suaranya cempreng banget itu loh, teman-teman.
ini kereta api Siantar Express masuk stasiun Tebing Tinggi. Dan di sini kita udah mulai bergabung dengan jalur yang dari arah Kisaran. Di sini ada banyak kereta perawat jalan rel, teman-teman, MTT dan BBR. Stasiun Tebing Tinggi berada di ketinggian 21 meter di atas permukaan laut. Gokil kan? Tadi stasiun Siantar 383. Ini jarak 3 petak stasiun, turun 300 meteran. Gokil. Oke, pada pukul 16.28 awal 2 menit kereta api Siantar Express telah tiba di stasiun Tebing Tinggi. Semoga selamat sampai tujuan dan sampai bertemu kembali di perjalanan Anda yang berikutnya. Oke, berhenti di sini cuma 4 menit, mulai jam 16.30 sampai 16.34. Oke, pada pukul 16.34 tepat waktu kereta api Siantar Express diberangkatkan dari stasiun Tebing Tinggi. Penumpang yang naik dari Tebing Tinggi rame banget, teman-teman. Bahkan dimulai dari sini mulai banyak penumpang yang berdiri. Kereta api Siantar Express adalah kereta api lokal yang menjual tiket tanpa tempat duduk. Tiket tanpa kursi tersebut dijual ketika semua kursi telah habis dipesan. Berada di stasiun Rampa. Tidak mengakhiri perjalanan di stasiun Rampa dan usahakan Anda untuk segera mempersiapkan. Oke, pada pukul 16.52 awal 1 menit kereta api Siantar Express telah tiba di stasiun Rampa. Nah, kereta api Siantar Express berhenti di sini lumayan lama, sekitar 7 menit, karena akan menunggu bersilang dengan kereta api Srivila Utama dari stasiun Medan tujuan akhir Rantau Prapat. Seperti ini stasiun Rampa. Kereta api yang berhenti di sini cuma 2, yaitu kereta api Siantar Express dan kereta api Putri Deli yang sama-sama kereta ekonomi. Kereta api Siantar Express masuk jalur 1 alias jalur belok, guys. Dan nantinya kereta api Srivila akan melintas langsung di jalur 2. Oke, sinyal keluar stasiun Rampa arah Tebing Tinggi sudah ngangkat. Perlintasan yang ada di sana sudah mulai ditutup, guys. Persiapan melintas langsung kereta api Srivila. Oke, kereta api Srivila Utama telah melintas langsung stasiun Rampa. Dan kalau aku lihat tadi eksekutif 1 menggunakan eksekutif unik, guys. Eksekutif tapi bentuk kacanya seperti ekonomi. Wow, udah di rolling ya. Terakhir aku lihat kemarin eksekutif tersebut sedang menjadi cadangan Dipo Medan. Dan sekarang udah masuk rangkaian Srivila. Wah, giliran udah mau balik ke Jawa, eksekutif tersebut malah masuk ke rangkaian Srivila.
Oke, pada pukul 17.31 awal 1 menit kereta api Siantar Express telah tiba di stasiun Perbaungan. Seperti ini stasiun Perbaungan, guys. Untuk stasiunnya ada di sisi sebelah kanan kereta di sana, dan seperti ini stasiunnya. Sudah menggunakan peron tinggi tapi cuma pendek ya. Cuma muat sekitar 1-2 kereta saja. Kalau dilihat-lihat ini mirip seperti stasiun yang ada di Jawa ya, di stasiun-stasiun jalur double track. Menggunakan peron tinggi yang menggunakan aspal dan kanopi yang lumayan lebar, muat semua jalur. Oke, kereta api Siantar Express berhenti di sini dimulai jam 17.32 dan akan berangkat lagi 17.34. Berhenti di sini cuma 2 menit, guys. Oke, sinyal udah ngangkat, persiapan berangkat. Oke, pada pukul 17.34 tepat waktu kereta api Siantar Express diberangkatkan kembali dari stasiun Perbaungan. Oke, pada pukul 17.44 kereta api Siantar Express telah tiba di stasiun Lubuk Pakam. Terdapat beberapa penumpang yang turun di sini, dan BTW ini jendela tempat dudukku, teman-teman. Merupakan jendela unik nih. Jendelanya model kecil dan ngebulet seperti ini. Nah, biasanya kan jendela darurat itu ada di ujung ya, di sini, guys. Tapi ini jendela daruratnya malah di nomor urut kedua. Jendela darurat yang bisa dibuka, guys. Nah, untuk Trendmark Ekonomi 1 K307820 ini memiliki Trendmark D, batas maksimal 90 km/jam, memiliki bogi K5 dan berat maksimal 37 ton. 17.46 diberangkatkan kembali dari stasiun Lubuk Pakam. Dan oh ya, mari kita review toilet di kereta ekonomi 1 kereta api Siantar Express K307820. Seperti ini toiletnya, menggunakan WC duduk. Di situ ada flash, semprotan, wastafel berfungsi dengan baik, dan tisu, sabun, dan cermin. Nah, dinding toiletnya berwarna putih dengan motif marmer, teman-teman, seperti ini. Kayaknya semua kereta di Divka 1 Medan model dindingnya seperti ini semua ya, mulai dari ekonomi, bisnis, maupun eksekutif. Kecuali di Premium 2017 yang ada di kereta api Datuk Blambangan dan Sri Lela Wangsa. Nah, ini dia, sekarang aku berada di bordes ekonomi 1 paling depan. Di depan nggak ada pembangkit, nggak ada bagasi, dan nggak ada kereta makan, guys. Jadi kita bisa melihat lokomotif dari dekat. Klaksonnya cempret banget, cuy. Dan itu dia, kita bisa melihat kecepatan. Kecepatannya 60 km/jam. Dan maksimalnya di sini 90, guys. Cempret. Oke, saat ini kereta api Siantar Express berangkat stasiun Batangkuis. Nah, di sini di sebelah kanan kereta terdapat rangkaian gerbong rica. Ada yang milik Dirjen Perkeretaapian, ada yang milik KAI berbentuk KKBW warna hitam. Nah, itu, guys. Oke, pada pukul 18.17 kereta api Siantar Express tiba di stasiun Bandar Kalipa. Lumayan banyak yang turun di sini, guys. Dan setelah stasiun Bandar Kalipa adalah tujuan akhir stasiun Medan. Perjalanan kurang lebih 10 menit lagi. Oh, BTW di stasiun Bandar Kalipa ini ada shuttle ya. Shuttle kemana itu, guys? Ada 2 bis. Wah, gokil. Oke, ini berangkat. Oke, saat ini berangkat stasiun Bandar Kalipa. Itu shuttle kemana itu? Lapangan Merdeka. Wah, ada 3 bis malah, guys. Gokil juga ini. Lumayan ramai ya stasiun Bandar Kalipa. Ada sambungan koneksi transportasi umum.
Stasiun Besar Medan. Sebelum kami memeriksa dan dokumentasi dan undangan Anda, saya kembali tidak dapat tinggal di Gunung Negara Saat akan mengimbau untuk tidak Oke, telah tiba di stasiun Medan. Kita masuk jalur 3, guys. Wih, lokonya langsung dilangsir ya. Langsung dilepas dari rangkaian. Di jalur 2 ini apa? Kayak kereta cadangan deh. Oke teman-teman, pada pukul 18.30 tepat waktu kereta api Siantar Express telah tiba di tujuan akhir stasiun Medan. Rangkaian kereta api Siantar Express ini istirahat di stasiun Medan sekitar 2 jam dan akan berangkat lagi dari Medan jam 20.30 menuju stasiun Siantar. Dan itu tadi perjalanannya ya, naik kereta api Siantar Express dimulai dari stasiun Tebing Tinggi ke Siantar, kemudian full trip naik Siantar Express dari stasiun Siantar ke stasiun Medan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.